Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil arabiyyil amin. Wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Amma ba'du. Saya ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa para pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur senantiasa kita hatur sembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada halaqah pertama ini yang insya Allah akan diteruskan sampai kapan ya Allah beri kemudahan kepada kita. Dan untuk pertama ini adalah merupakan sebagai pengantar daripada kajian Mutiara Al-Quran, tinjauan tematik dan maqasid. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali mungkin kita ajukan pertanyaan kepada diri kita, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita ingat-ingat kembali, kapan kita mulai naik Al-Quran? Sejak kita sudah menamatkan Iqra ataupun menamatkan Juz Amma ataupun metode-metode yang lain, kemudian kita ingat kapan kita naik Al-Quran. Nah, setelah kita naik Al-Quran tersebut, apakah interaksi kita dengan Al-Quran meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitasnya? Kalau meningkat, alhamdulillah. Kalau tidak meningkat atau bahkan berkurang, maka na'udzubillah. Na'udzubillah min hajril Quran. Nah, kalau kita tingkatkan kualitas kita atau kualitas interaksi kita dengan Al-Quran, mungkin dari kecil sejak kita sudah naik Al-Quran, terus kita perbaiki bacaannya, terus kemudian kita tingkatkan ke pemahaman, lalu ke pengamalan. Nah, untuk konteks di sekolah, maka kita selalu terhenti hanya sebatas membaca. Terhenti hanya sebatas menghafal. Maknanya kita tidak tahu. Tidak ada penghayatan terhadap makna. Maka hasilnya juga pengaruh Al-Quran dalam diri kita itu tidak membekas ya. Nah, untuk itu kita berusaha di kajian ini meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Yang dulunya hanya menghiasi lisan dengan membacanya, kini kita sudah masuk ke pemahaman, meskipun dalam kajian ini hanya singkat saja, tidak terlalu mendalam. Tapi anggaplah ini sebagai langkah awal dalam pemahaman Al-Quran.
Kita renungkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Wa tilawatul Qur'ani haqqa tilawatih. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Huwa an yashtarika fihi lisanu an yashtarika fiha lisanu wal aqlu wal qalbu. Jadi bacaan Al-Quran yang sebenar-benarnya itu adalah keikutsertaan dalam membaca Al-Quran itu 3 hal, ya. Ada yang berpartisipasi 3 hal. Lisan, akal, dan hati. Nah, ini yang 3 hal ini atau 3 komponen ini harus berpartisipasi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya mengaktifkan yang satu kemudian mematikan yang 2. Atau tidak pula mengaktifkan hanya 2 saja dan mematikan yang 1. Lanjutannya kata beliau, fahadhul lisani tashihul huruf. Maka bagian lisan, tugas lisan adalah tashihul huruf, memperbaiki huruf-hurufnya. Artinya memperbaiki makharijul hurufnya, membacanya sesuai dengan makharij, sesuai dengan sifat, sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai dengan penerapan matnya, tebal tipisnya, dan seterusnya. Bit tartili, tentu membacanya dengan tartil, membacanya dengan perlahan, ya, tanpa terburu-buru dan tergesa-gesa. Kemudian wahadzul aqli, adapun tugas daripada akal, tafsirul ma'ani, menafsirkan makna-maknanya. Wahadzul qalbi, dan tugas daripada hati, al-itti'adh, mengambil pelajaran, wa ta'athur, mendapatkan kesan yang membekas, bilin jijari, yaitu menghindarkan kalau ada larangan-larangan, wali'timari, dan bersegera melakukan jika ada perintah. Fal-lisanu yurattil, perhatikan bahwa lisan tugasnya adalah murattal, membaca dengan tartil. Wal aqlu yutarjim, akal menerjemahkan. Wal qalbu yatta'idh, kemudian hati merenungkan, hati mengambil pelajaran. Nah, dalam kajian kita ini, ya, bukan berarti kajian yang hanya berdasarkan hawa nafsu atau tanpa referensi yang jelas. Maka orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah tentu kalau mengkaji Al-Quran memiliki referensi, memiliki dasar keilmuan. Kita yang tidak mampu menafsirkan Al-Quran dengan sendirinya, belum lengkap perangkat-perangkat kita dalam menafsirkan Al-Quran, maka kita merujuk kepada penafsiran para ulama. Kita merujuk kepada penafsiran para ulama, karena mereka yang sudah memiliki perangkat-perangkat lengkap dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, di antara yang menjadi referensi kita dalam kajian ini adalah Basairu Dzawit Tamyiz fi Lataifil Kitabil Aziz. Ini karya Imam Fairuz Abadi, wafat 818 Hijriah. Nah, ini paling kita ambil dalam kajian, termasuklah nanti jumlah huruf, jumlah kata, jumlah ayat, ya. Ini dari beliau, ya, dari kitab ini, hitungan hurufnya. Kemudian ada Masa'idun nazar lil ishrafi ala maqasidis suwar.
Nah, ini ada 2 kitab dikarang oleh satu ulama. Berikutnya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar. Ini karya Imam Burhanuddin Al-Biqai. Nah, ini karya beliau ini kita ambil yang dari judul kitabnya sudah tahu kita ini Maqasidus Suwar. Ada memang singkat beliau sebutkan tujuan maksud daripada ayat, ya. Kemudian juga korelasi hubungan satu surat dengan surat yang lain, baik dengan surat sebelumnya ataupun surat sesudahnya, atau dari beberapa ayat dengan ayat yang lain. Nah, ini di karyanya Imam Burhanuddin Al-Biqai. Kemudian juga kita tentu mengambil beberapa tafsir, ya, pendukung, ya. Nggak mungkin juga kita tafsirkan sendiri, pasti kita baca dari tafsiran para ulama yang rasikhuna fil ilmi. Yang berikutnya tafsir Ibnu Katsir, tentunya ini sebagai perwakilan tafsir Al-Ma'thur. Kemudian tafsir Al-Baghawi juga tafsir bil Ma'thur. Kemudian tafsir As-Sabuni, Safwatut Tafasir. Nah, ini Syekh As-Sabuni, beliau paling kita baca di ihtiwa'us surah, ya. Maksudnya pendahuluan suratnya itu ya baguslah, singkat, beliau gambarkan mengenai surat itu secara umum. Kemudian Nahwu Tafsir Al-Mawdu'i karya Syekh Al-Ghazali. Nah, ini tafsir mawdu'i, ya, pasti kita sudah tahu ini tafsir tematik. Beliau sebutkan suratnya, kemudian beliau jabarkan secara tematik, secara singkat. Kemudian ada tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini tafsir beliau biasanya di penutup daripada ayat yang beliau tafsirkan itu ada ma turshidu ilaina al-ayah atau ilaihi al-ayah, apa yang diarahkan oleh ayat ini. Ya, kurang lebihnya sama juga dengan maqasid, atau ada di fiqhul hayah, al-ahkam wa fiqhul hayah, yaitu di tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, banyak juga tafsir yang lain juga harus kita baca, seperti Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Ar-Razi. Kemudian juga tafsir Fi Dhilalil Quran. Ini tafsir yang konsentrasinya di sosial politik, historinya sangat kental, ya. Ini karya Said Qutb. Dan banyak tafsir-tafsir yang lain seperti An-Nukat wal Uyun karya Al-Imam Al-Mawardi. Nah, nama kajian kita tadi adalah tinjauan, ya, jawahiril mutiara. Ya, mutiara ini dalam bahasa Arabnya jauhar atau jauharah atau jawahir jamaknya. Nah, mutiara yang kita dapatkan itu tidak bisa kita hanya berdiri dan bersantai di pasir pantai, di tepi pantai. Orang tidak akan mendapatkan mutiara kalau hanya berdiri di tepi pantai. Jadi untuk mendapatkan mutiara, seseorang harus menyelam. Dan bahkan tidak hanya cukup menaiki perahu atau sampan, kemudian berlayar. Yang tepatnya adalah menyelam ke dasar laut. Ya, ke dasar laut, lalu kemudian mendapatkan mutiara itu. Nah, ini yang kita maksud mutiara Al-Quran, ya. Kita ambil mutiara-mutiaranya yang telah ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian kita
bawa ke permukaan dan kita jadikan sebagai hiasan diri, hiasan akhlak, hiasan hati. Kemudian tinjauannya itu maudhu'i, sekitaran tematiknya, tema ya. Kita kumpulkan tema-temanya, atau dalam satu surat itu kita buat stasiun tema-temanya apa saja. Tema yang secara rinci ataupun tema yang secara global. Nah, kemudian kita cantumkan ayat-ayatnya. Berikutnya juga tinjauannya juga maqasidi, karena kan ada orang baca Al-Quran tahu terjemahannya, tahu maknanya, tapi terkadang tidak tahu guna ayat itu apa. Makanya pentingnya maqasidi, tujuan daripada ayat ataupun surat dalam hal ini. Tujuannya apa? Poin-poinnya apa saja? Apa kira-kira yang bisa kita amalkan? Karena kalau tanpa maqasidi, sebanyak apapun kita membaca Al-Quran, atau bahkan kita paham sekedarnya ya, tidak akan banyak berpengaruh, berkesan dalam hidup kita. Coba bayangkan ulama zaman dahulu itu kalau baca Al-Quran, bahkan satu ayat, dua ayat yang mereka baca itu mampu menghantarkan hidup mereka menjadi lebih baik. Mampu mengantarkan mereka itu memang benar-benar berubah total. Beda kan sama kita kalau baca Quran itu sering khatam, bolak-balik, bahkan halamannya sudah ada yang koyak saking seringnya kita bolak-balik, tapi kesan yang kita dapatkan, bekas yang kita dapatkan ya kurang, sehingga kurang berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih baik. Baik, cukup ini saja sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah pada hari Sabtu kajian akan langsung dikerjakan ya, langsung dilaksanakan sesuai dengan materi yang diberikan, tanpa harus pakai pengantar dan muqaddimah lagi untuk mempersingkat waktu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.